Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 400, Kudaki Jalan Mulia. Kudaki jalan mulia, tetap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari kitab 1 Timotius pasal 6 ayatnya yang ke-11 sampai dengan yang ke-21. Demikianlah firman Tuhan dengan perikop pesan penutup. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi, di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu, dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar itu, juga di muka Pontius Pilatus kuserukan kepadamu. Turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela, hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Peringatlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan seperti pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Hai Timotius, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Hindarilah omongan yang kosong dan yang tidak suci, dan pertentangan-pertentangan yang berasal dari apa yang disebut pengetahuan. Karena ada beberapa orang yang mengajarkannya, dan dengan demikian telah menyimpang dari iman. Kasih karunia menyertai kamu. Amin. Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita kembali merenungkan firman Tuhan. Dan saya memberikan tema bagi kita semua, yaitu manusia Allah. Sebagaimana kita baca dalam ayat yang ke-11 dikatakan, tetapi engkau, hai manusia Allah. Sehingga tema kita pada hari ini yaitu manusia Allah. Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menjadi manusia Allah berarti kita memberikan semacam inti dari keseluruhan nasihat Paulus kepada Timotius dengan penyebutan manusia Allah. Manusia Allah, Paulus menunjukkan bahwa status diri Timotius bukan hanya pemimpin, tetapi juga pemberi teladan di jemaatnya, agar mereka pun dapat mengikutinya menjadi manusia Allah. Karena itu Timotius harus menjauhi semua hal yang tidak baik dan sungguh-sungguh berusaha mengejar keadilan, ibadah, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Itulah yang disampaikan oleh Paulus dalam ayatnya yang ke-11 kepada Timotius, supaya
Timotius menjadi manusia Allah ketika dia boleh sungguh-sungguh berusaha mengejar keadilan, ibadah, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Dan sifat-sifat ini harus menjadi bagian dari hidupnya supaya dia menjadi seorang manusia Allah. Karena itu di ayat selanjutnya yang ke-12, Paulus mengambil gambaran dari sebuah pertandingan yang dimana Timotius harus bertanding karena kondisi yang dihadapinya berat. Ia juga harus merebut hidup yang kekal, bukan dalam arti mencapai keselamatan hidup kekal dengan usahanya sendiri, tetapi dalam arti menunjukkan bahwa dirinya sungguh-sungguh adalah pemenang dalam pertandingan tersebut. Caranya adalah dengan menuruti perintah Allah, dengan tidak bercacat dan tidak bercela. Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika manusia jatuh dalam dosa, mereka telah kehilangan kemuliaan Allah. Namun ketika Yesus Kristus datang ke dunia, membawa penebusan itu, mengangkat derajat manusia itu yang dahulunya ada di dalam lubang keterpurukan, menjadi manusia Allah, menjadi sahabat Allah. Namun bukan hanya sampai di situ, untuk tetap menjadi manusia Allah, kita memiliki tugas tanggung jawab, yaitu mempertahankan status yang telah Tuhan berikan kepada kita ketika kita telah ditebus oleh Yesus Kristus, yaitu tetap berada dalam kasih Allah, tetap berada dalam koridor Allah, sehingga kita menjadi manusia Allah. Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Paulus meminta Timotius untuk mengikuti nasihat ini karena Yesus Kristus adalah Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Ayat ke-15, Paulus dengan tegas mengatakan kepada Timotius, saya akan bacakan bagi kita semua, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Ayat ke-16 saya bacakan kembali, dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Bapak Ibu saling terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang disampaikan oleh Paulus adalah fakta yang cukup kuat untuk menjadi dasar bagi tingkah laku orang Kristen, menjadi dasar kehidupan untuk boleh terus memuliakan Yesus Kristus, Tuhan yang kita sembah. Sebab fakta ini sangatlah cukup bagi kita untuk memuliakan Dia. Yesus adalah Raja atas hidup setiap manusia. Dengan kata yang lebih dekat, bahwa Yesus adalah Raja atas hidup saya dan tiap bagiannya. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, prinsip itu perlu kita pegang dan kita berlakukan dalam setiap kehidupan kita. Sehingga ketika kita boleh memegang itu, maka kita akan tetap berada di dalam koridor Allah, tetap berpengharapan kepada Allah, dan kita akan terus merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, sehingga Allah yang Maha Setia akan senantiasa memberkati hidup kita, memampukan kita, dan menolong kita. Dan sebagai kesimpulan dalam perenungan kita hari ini, kita diajak sebagai Kristen harus mampu membuktikan bahwa kita adalah manusia Allah, bahwa kita adalah milik Allah, dan kita adalah pemenang dalam pertandingan melalui setiap aspek kehidupan yang kita lalui. Sekalipun ada banyak tantangan dan rintangan, tapi kita percaya
bahwa ketika kita bersama dengan Yesus Kristus, kita percaya kepada Kristus, bahwa kita adalah manusia Allah dan bukan manusia duniawi, bahwa kita adalah milik Allah dan mengabdi kepada Dia, sang pemilik hidup kita. Oleh karena itu, sudah sepantasnya kita mengejar hal-hal yang rohani, bukan hal-hal yang duniawi. Mengejar karakter dan kekayaan rohani, bukan kekayaan duniawi. Sehingga tadi yang selanjutnya dikatakan, mulai ayat ke-17 sampai ke-21, ada peringatan kepada orang-orang kaya supaya mereka tidak menyombongkan diri, namun mereka boleh memakai kekayaan mereka untuk kemuliaan Tuhan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu yang telah menguatkan hati kami, mengingatkan kami bahwa kami adalah manusia Allah. Tuhan, berkati kami, mampukan kami untuk mengejar kehendak-Mu dalam setiap aspek kehidupan kami. Jangan biarkan kami hidup dalam kesombongan, tapi biarkanlah kami hidup dalam kerendahan hati kami, yang terus boleh membawa hidup kami mengejar akan kehendak Allah dalam hidup kami, dan hidup kami menjadi Allah untuk mempermuliakan nama Tuhan Allah. Terpuji termulia nama Bapa. Setahun kami berdoa dan berrenungan pada hari ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.